Pertama, sangat senang akhirnya bisa kembali lagi mendapat kepercayaan itu, kesempatan ini. Saya akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ya, pertama kali latihan, saya juga barusan sampai dan Halo Sobat Defender, ketemu lagi nih di Defender Football Channel. Fakta paling baru dan hangat dari Defender Football kali ini adalah berita-berita terbaru mengenai timnas Indonesia dan pemain-pemainnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas satu persatu beritanya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Defender Football. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar terus dapat informasi terbaru dari Defender Football. Timnas Indonesia U23 versus Nepal U23 Friendly Match. Timnas sepak bola Indonesia U23 dipastikan akan menjalani 2 laga uji coba internasional selama pemusatan latihan di Tajikistan. Selain pemusatan latihan selama di Tajikistan, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2022. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa 2 uji coba akan berlangsung pada 19 Oktober melawan Tajikistan U23 dan 22 Oktober versus Nepal U23. 2 uji coba ini sebagai persiapan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Dengan adanya uji coba, pelatih Shin Tae-yong akan mengetahui perkembangan para pemain, kata Indra dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Ahad 17 Oktober. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan terus mengingatkan kepada pemain yang mengikuti pemusatan latihan dan bertanding di ajang tersebut untuk menunjukkan performa terbaik. Apalagi ajang ini sangat penting bagi Indonesia demi asal lolos ke Piala AFC U23 2022 yang rencananya akan digelar di Uzbekistan. Saya mendapat laporan perkembangan pemain semakin baik. Fisik dan mental juga terus ditempa oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan adanya 2 laga uji coba ini, sangat bagus untuk melihat perkembangan pemain demi hasil terbaik saat melawan Australia nanti, kata Iryawan. Senyum manis Bagus Kaffi setelah gabung timnas Indonesia U23 di Tajikistan. Akhir penantian panjang. Senyuman manis terpancar dari bibir Bagus Kaffi. Penyerang berusia 19 tahun itu baru bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Tajikistan. Bagus Kaffi mulai mengikuti latihan bersama timnas Indonesia U23 untuk persiapan berkancah di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Bagi Bagus Kaffi, pemanggilan ke timnas level usia menjadi yang pertama untuknya sejak 2 tahun belakangan. Striker Young Utrecht itu terakhir membela timnas Indonesia U19 pada 2019. Bagus Kaffi juga mendapatkan dukungan dari Young Utrecht untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 meski jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2022 di luar kalender internasional. Bagus Kaffi turut mengunggah foto dirinya berlatih bersama timnas Indonesia U23 di akun Instagramnya @baguskaffi pada Minggu 17 Oktober 2021. Bagus Kaffi terlihat bahagia dapat comeback ke timnas level usia. Kali ini timnas Indonesia U23 setelah absen cukup lama. Penantian panjang, imbuh Bagus Kaffi. Kondisi Bagus Kaffi baru memungkinkan untuk dipanggil ke timnas level usia. Sejak Maret 2020 hingga awal tahun ini, mantan pemain Barito Putra itu fokus memulihkan cedera patah tulang dan pergeseran ligamen.
pertama sangat senang akhirnya bisa kembali lagi mendapat kepercayaan itu, kesempatan ini. Saya akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ya, pertama kali latihan, saya juga barusan sampai dan masih sedikit jet lag karena perjalanan yang sangat panjang. Tapi paling muda di timnas U23 Indonesia, Ronaldo Kuateh tak minder bersaing dengan Bagus Kaffi dan Witan Sulaiman. Penyerang timnas U23 Indonesia Ronaldo Kuateh mengaku tak minder apabila harus bersaing dengan para seniornya untuk mendapat tempat di tim utama. Harapan tinggi diungkapkan oleh pemain timnas U23 Indonesia Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh berharap dirinya bisa menembus skuad utama timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2022. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Australia 27 dan 30 Oktober 2021 mendatang. Untuk menghadapi laga tersebut, pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong memanggil 33 pemain. Nama Ronaldo Kuateh menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Pasalnya, Ronaldo Kuateh menjadi pemain termuda di skuad timnas U23 Indonesia kali ini. Usia Ronaldo Kuateh sendiri saat ini baru menginjak 16 tahun. Ronaldo mengaku sempat terkejut mendapat panggilan dari Shin Tae-yong. Awalnya sempat kaget dan tidak percaya dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke timnas U23. Ungkap Ronaldo, meski menjadi pemain paling muda, Ronaldo rupanya tak minder. Pemain Madura United itu justru bertekad mampu menembus skuad inti timnas U23 Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ronaldo tak segan untuk bersaing dengan seniornya. Persaingan di lini depan timnas U23 Indonesia sendiri terbilang cukup padat. Nama-nama seperti Bagus Kaffi, Witan Sulaiman, hingga Hanis Sagara menjadi saingan Ronaldo. Saya harus berusaha keras dan berjuang demi mendapatkan tempat di tim nanti, kata pemain keturunan Liberia itu. Kendati bersaing, Ronaldo mengaku tetap berhubungan baik dengan para pemain lain. Timnas Indonesia U23 mengulik opsi skema pemain yang bakal dipakai Shin Tae-yong versus Australia. Berikut adalah prediksi susunan pemain yang berpeluang digunakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Para pemain yang masuk dalam skema ini merupakan sosok-sosok berkualitas timnas Indonesia U23A. Pada susunan pemain di timnas Indonesia U23A ini merupakan nama-nama yang sering diandalkan pelatih Shin Tae-yong sebagai starter. Posisi penjaga gawang akan diberikan kepada Muhammad Riyandi. Kiper Barito Putra itu tampil apik saat bermain di timnas Indonesia senior. Rizky Ridho dan Alveandre Radewangga akan diplot di posisi jantung pertahanan. Kedua nama tersebut merupakan andalan Shin Tae-yong sejak di skuad U19. Pratama Arhan akan didapuk sebagai bek sayap kiri, sedangkan Asnawi Mangkualam sebagai bek sayap kanan. Penampilan keduanya tentu sudah tak perlu diragukan lagi karena sebagai bek sayap mereka rajin membantu serangan dengan mengandalkan kecepatan berlari. Sementara itu di posisi gelandang bertahan ada Rahmat Irianto dan Komang Teguh. Mereka menjadi penghubung lini tengah dan lini belakang. Di posisi gelandang serang ada Beckham Putra yang jadi pengatur serangan. Kemudian Ramai Rumakik di posisi sayap kanan dan Witan Sulaiman di posisi sayap kiri. Mereka akan membantu pergerakan Bagus Kaffi yang didapuk sebagai penyerang tengah. Jika Sobat Defense punya prediksi lain, boleh dong dicantumkan di kolom komentar. Baiklah, sampai di sini Sobat Defense. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang berita-berita terbaru mengenai timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dah.